Salam budaya, salam budaya, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Bambang Haryono, di Pendowadi Channel. Kali ini kita akan membahas pusaka tindih, yaitu petok kabudan sigar jantung. Ya, teman-teman dan pemirsa, selanjutnya kita akan membuka koleksi saya yang dinamakan pusaka tindih atau petok kabudan dapur sigar jantung. Ini saya ada dua koleksi ya simpanan. Yang satu ini temuan dari sungai, sebenarnya saya dapat nyimpan mulai usia 25 tahun ini, ya kan? Lah, yang satu ini dari keluarga saya, dari eyangnya leluhur, dari buyut, dari bapak, dari saya bapak terus ke saya. Saya terima waktu saya usia antara 35 tahun. Mari kita buka koleksi saya petok sigar jantung kabudan. Ini koleksi yang temuan ya, kita buka. Ini kayu timo. Ya. Kayu timo dengan ini itu namanya rangkanya ini rangka sandang palikat ini. Kalau ini jelas baru ini. Karena ini apa? Karena pusakanya dapat temuan ini. Nah ini. Ya coba kita lihat ini. Ya, mulai. Lah. Dapur sigar jantung. Nah, ini. Ini pusakanya. Ya, ini pemirsa. Ini pusaka dapur sigar jantung, namanya petok. Apa yang dinamakan petok dapur sigar jantung? Pusakanya itu tidak panjang, ya, hanya secekang, tapi lebar. Tapi lebar. Ini lebar. Lah, lebarnya ini ukurannya tidak sama dengan pusaka jalak Buddha, jalak apa lain, tidak sama. Nah ini kalau diukur, ini lebar sigar jantung itu lebar. Ini ada empat jari, ya, 4 jari. Ini sangat lebar sekali. Nah, ini bentuknya seperti bandeng atau seperti sandal jepit. Ini. Nah, untuk gonjo ya, ini gonjo khusus lah namanya, gonjo susulan. Nah, versi untuk sigar jantung ini ada dua. Yang awal itu ada yang gonjo iras dan ada yang ini, ada yang pakai peduk ini. Berhubung karena ini kolosi ini karena ini temuan ya, karena ditemukan di dalam sungai. Waktu saya mendapatkan usia 25 tahun ini, 25 tahun. Ini contoh. Kalau kolosinya ini kalah dengan seperti ini, sebenarnya seperti gini. Ini wajar. Karena apa? Karena termakan erosi atau termakan air. Nah, di dalam air ketemuan itu mengandung garam. Jadi ada air tawar, ada garam. Jadi walaupun di sungai itu tidak sama. Itu kadar airnya itu tidak sama. Ada yang mana garam, ya jelas kalah. Ini kalah, tapi kalahnya pusaka lama atau pusaka ini apa? Kolosinya ini kena air. Tidak seperti istilah itu bikinan baru seperti rekayasa atau kena obat ya, misalnya kena obat kolosinya ini tidak sama. Walaupun terpendam sampai ratusan tahun, itu kolosinya hanya dikit, tapi ketuaannya itu bisa dipelajari. Tidak harus lubang-lubang. Kalau lubang-lubang kebanyakan rata itu termasuknya bikinan itu. Lah ini batu. Kenapa kok batu? Pusaka seperti ini. Karena apa? Zaman dahulu, zaman kabudan itu karena terbuat dari batu. Artinya belum ada pengandung misalnya besi. Karena zaman Buddha itu usia Buddha ini pusaka sigar jantung ini antara 6 antara 10 Masehi. Itu. Lah, justru itu zaman Buddha tidak ada istilah itu alat-alat seperti alat geraji seperti apa, tidak ada besi itu. Karena pakai apa?
segalanya pakai alat itu, alatnya dari batu. Bikin candi, bikin apa ya, bikin candi seperti bata, seperti pakai batu semua. Ini itu ada itu, jadi sampai sekarang pun masih disimpan atau di museum dari disimpan dari batu. Bahkan bikin arca yang besar-besar itu masih pakai batu pahatnya. Pecok untuk merebon istilah itu pohon-pohon ya pakai dari batu bahannya. Makanya disebut zaman batu. Lah zaman batu dulu di daerah Jawa ini, Pulau Jawa ini, istilah itu banyak kaya, Indonesia kaya meteor. Justru orang dulu untuk membuat pusaka petok ini, dalam petok ini tidak sembarang bahan. Karena apa? Orang zaman dulu leluhur kita itu percaya dengan yang disebut itu, percaya dengan apa? Secara gaib, dengan kepercayaan itu bahwa batu mempunyai kekuatan, bahwa besi istilah itu kayu mempunyai kekuatan, air mempunyai kekuatan, itu secara kepercayaan para leluhur dulu itu. Maka dari itu kita untuk membahas permasalahan ini, kenapa kok sampai terpedal sampai kuat, tidak ada keropos, tidak ada apa, tapi kolosituanya itu kolositua alam atau terpendam karena ada air yang mengandung garam. Karena apa? Ini adalah dinamakan meteor. Lah, para leluhur kita mau membuat pusaka ini, karena pusaka apa? Itu tidak sembarang membuat. Itu cari bahan yang sifatnya itu mempunyai kekuatan seperti batu besar. Di situ ada mustiko, dinamakan mustikanya itu mustiko Malilo Gendhogo. Lah Malilo Gendhogo itu itu seperti apa? Pasir Malilo ketip. Ini setahu saya, karena saya pernah dapatkan itu. Nah, diwujudkan seperti itu karena dia itu mengandung kadar ada baja. Kenapa? Walaupun batu, ya toh, dikasih magnet mesti lengket. Itu contoh seperti meteor itu ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih ya, kandungan yang putih, ada yang setengah kemerahan seperti tembaga. Itu kalau dikasih magnet dia lengket. Lah itulah bahannya seperti itu. Karena apa? Zaman dahulu ini untuk menetralisir, untuk menghilangkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tanah, ya tanah sangar, sampai sekarang pun sampai ada apa itu namanya menggoda yang punya rumah. Contoh seperti itu, ada bayi menangis terus karena apa? Karena buminya itu kan di tempat itu, rumah itu itu angker. Itu dan itu banyak hal seperti itu juga. Kita masuk alas orang dulu itu karena sering di dalam hutan untuk membersihkan dari hewan yang galak, untuk menjauhkan dari orang-orang yang sifatnya untuk istilahnya tendung apa-apa semacam-macam lah. Terus ketiga ada itu untuk menelisarkan, menghilangkan dari hawa-hawa yang panas. Contoh pusaka-pusaka yang sifatnya itu panas ya toh. Jadi pusaka besi itu tidak sama. Ada macam 17 macam besi. Ya, namanya ada macam besi. Ada yang besi panas namanya besi walulin. Itu pusaka memang untuk peperangan untuk di medan tempur. Ada besi karangkijang. Ya, karangkijang itu apa sih? Sebenarnya itu batu bukan besi. Itu. Lah ini, ya besi walulin itu panas. Lah itu dia itu bisa untuk menetralkan. Sebagai tende untuk kasepuan dinamakan betok kabudan. Itu. Lah, yang untuk pusaka-pusaka yang jenis nakal-nakal ini biasakan orang secara kepercayaan menurut kolektor banyak menyimpan pusaka-pusaka tapi tidak ngerti bahwa pusaka itu ada pusaka yang nakal, ya katakan nakal. Ini secara kepercayaan loh. Gelodakan atau apa itu macam-macam atau itu. Lah itu bisa untuk menetralkan itu. Lah empu dulu ya toh. Empu dulu membuat betok kabudan ini sifatnya untuk tende. Jadi yang dinamakan tende itu betok dapur sigar jantung. Jadi kalau dinamakan istilah jala itu belum, karena bukan tende. Itu. Ya, dapurnya seperti ini. Nah, suatu contoh, pasti Malika Bendeko ya, waktu Malika Bendeko. Nah, ini Masir Malilo ya.
Kalau diwarangi, ini jadinya keluarnya hitam seperti ini, seperti seloroknya ini. Ini, kalau orang nggak ngerti, dianggap ini besi. Contoh, lah, jadi tidak seperti sekarang. Kok sekarang kalau bikin dari gerdin, ya dari besi, dari rel. Nah ini batu. Nah, ini batu. Nah, ini batu. Karena sudah ribuan tahun, jadi malah mau fosil sepertian zaman Gabudan ini. Karena apa? Dari abad sampai 6 sampai 10 Masehi ini batu ya. Jadi permasalahan untuk masalah Gabudan, untuk tende-tende pusaka-pusaka, untuk menghilangkan dari gangguan jahat. Nah ini, ya ini yang pusaka yang paling sepuh. Ini pusakanya namanya Bedok Gabudan ya. Bedok Gabudan itu yang paling sepuh, paling tua, istilahnya dari Hindu Buddha. Hindu Buddha itu banyak seperti Singosari, seperti Kediri ya, seperti apa itu nama Jenggolo, ini Kahuripan. Lah ini itu sudah ada sendiri, nanti barang-barang itu nanti bedok-bedoknya itu adalah muncul itu generasi penerusnya sekarang. Ini dari dulu itu pusakanya gedabel-gedabel seperti sandal jepit ini, tidak begitu. Tapi ketuanya dijamin karena dari zaman batu sampai Hindu Buddha pun ya mulai sampai ada batu juga yang dibikin pusaka dari bahan-bahan dari batu yang sifatnya itu dia. Nanti kan ada berbatu seperti meteor dan macam-macam dan sebagainya ya. Ini sekarang kita akan membuka contoh yang kedua dari pusaka warisan leluhur kita ya, yang dinamakan juga Gabudan, Tok Gabudan ya. Ini ya, ini saya taruh dulu pemirsa, teman-teman, kita taruh dulu ini ya. Ini bisa langsung, ini kolosi, ini nah meteornya, ini meteornya. Nah ini pasir malinnya. Pasir malinnya kalau diwarangi ini jadinya hitam. Ini jadi ngeletip-letip. Ini kalau ngeletip-letip, makanya jadi pusaka tua ya toh, atau istilah temuan ini kolosinya kelihatan. Kalau sekarang kan ditata itu kasih obat jadi kasar. Ini contoh seperti ini. Sekarang kita buka yang kedua ya, kita lanjut yang kedua. Ini pemirsa, kita perlu belajar, sharing, dan kita saling belajar karena kita sebagai tidak ada orang yang dikatakan kita ahli pusaka. Semua ada orang, kita perlu belajar. Tidak ada orang ahli, kita semua sama-sama belajar, hanya apa perkiraan aja ya toh. Cuman minimal kita punya aspirasi itu dengan, karena pusaka itu apa mainnya itu rasa. Kalau pusaka yang lama, yang bikinan empu, yang zaman dulu atau apa, minimal itu secara kemudian ada kontak esetorisnya, itu ada dalam hati, itu ada Jarum Sanubari itu. Ya kita buka. Ini contoh ini yang dari jari tinggalan dari leluhur kita, eyang kita ya ini. Nah, dari eyang, dari bapak akhirnya diwariskan sama saya. Ini namanya ini sandang valikat, kayunya kayu cemoro udang. Ini karena mencari timah waktu belum dapat, saya kasih seperti ini ya. Ini contoh ini. Ya, kita buka, mari kita pemirsa kita pelajari kita bersama. Nah, ya. Nah, ini lebih pendek. Ini lebih pendek pemirsa. Nah, ini lebih pendek ya, lebih pendek. Loh, Jaman Gabudan kok ada orang menganggap pengertian Jaman Gabudan masih utuh. Maaf, saudara. Ini pusaka, kenapa kasih foto? Jadi pusaka tua tidak harus keropos semua, tidak harus hancur, tidak harus apa. Lihat kalau pusaka zaman dulu ya, itu karena terawat turun temurun, jatuh di turun temurun, tidak sampai itu terpendam, tidak sampai kena itu kependam karena akibat goncang alam, itu seperti gunung meletus, gitu apa ya, yang jelas masih utuh. Ini karena apa? Bahannya aja dari batu
Sedangkan terpendam aja seperti gini aja ratusan tahun aja masih utuh seperti ini. Hanya kolosinya kelihatan. Kalau kolosi karena erosi alam ini, ya lah. Ini. Nah kalau ya seperti ini utuh. Karena turun temurun, nggak tahu dulu keluarga saya dulu ceritanya dapatnya itu menemukan apa dari keluarga atau gimana, saya nggak tahu ya, dari eyang, dari buyut saya. Karena ini saya menerima ini aja masih dengan usia 8 usia sekitar adalah 35 tahunan dari keluarga saya, dari ayah saya ini kita terangkan. Ini batu meteor, dapurnya ya, dapur. Tapi ketuaan karena alam, karena erosi alam, karena kerawatan, karena dulur neyeng, karaten, karena apa? Lah, ini terjadi ketuanya tua karena karaten, karena lama ndak kerawat. Zaman dulu banyak isu itu medan tempur, banyak zaman Belanda sampai Jepang sampai apa ya, yang jelas nggak kerawat, turun temurun nggak tahu dari siapa. Terus yang saya punya ini dari karya bapak, boy dari eyang ke bapak ke saya. Ini meteor, ini betul meteor. Ini tua keripis-keripis, ini menandakan dari ketuaan barang. Nah ini, kalau obat kasar, lobang-lobang, nah ini enggak utuh, ya utuh tapi batu ketok kelihatannya kasar tapi halus. Ini dapur kalau utuh ya seperti ini. Yang tua ini asalnya seperti ini kan, kalian sedikit lah. Ini bandeng. Petok Buddha itu bandeng seperti sandal jepit istilahnya itu. Lah, kenapa? Jadi betok kabudan itu soalnya itu ndak, ujungnya itu ndak terlalu lancip. Karena zaman dulu itu pusaka tidak harus untuk membunuh orang, tidak ada peperangan zaman kabudan itu. Jadi perangnya itu seperti tadi sama gaib, roh-roh jahat itu. Berarti yang angker-angker yang mana itu seperti ini untuk menghilangkan. Zaman dulu itu percaya sihir, artinya sihir tenung 7 terus saling membunuh, saling kekuatan. Makanya Sangpu membuat seperti ini nih, yang teman-teman untuk menetralisirkan ini, untuk melawan hal-hal tidak gitu yang inginkan. Ya, ini contoh. Ini sama ini jelas tidak sama, Pak Permesa. Karena apa? Kalau ini gendera ini lebih duluan. Artinya kenapa kok lebih duluan? Karena zaman dulu masih dunia seninya itu masih belum belum begitu nampak. Makanya secara primitif ini gonjoiras. Hanya gitu gonjoiras, langsung gonjoiras. Ini petuknya itu langsung ada petuk langsung ini. Lah ini. Lah pamor di sini namanya itu pamor ombak segoro ya, dikatakan ini ombak segoro atau segoro wedang ini. Ini pamornya seperti air mengalir. Ini dinamakan, bisa dikatakan pamor singkir. Ini lah hawanya besi ini atau batu ini, orang mengatakan sekarang besi, padahal ini batu ya. Ini dingin sekali. Kalau orang secara kepercayaan dengan esoteris, kita bicara masa esoteris, dia bisa menangkap hawanya itu bagus, betok itu. Ini rasanya itu dingin, suasana itu enak, dingin itu. Ini. Nah, secara kepercayaan nih. Kalau secara ketuaan kita mengambil dari seni budaya atau kasepuan, sepuh, betok. Ya tak? Tapi kalau kita ambil dari esoteris secara kepercayaan, jelas paling tua. Ini paling tua. Nah ini. Nah ini di sini Pasir Malilo ini. Kenapa itu hitam? Karena ini Pasir Malilo. Nah, walaupun pusaka sekarang zaman Majapahit, kalau yang Pasir Malilo, kalau istilahnya dimasukkan di warangan ya hitam. Yang putih itu adalah lapisan pamor. Ya itu namanya pamor meteor. Kalau sekarang orang bikin istilah itu nekel ya, nekel bahan-bahan istilah itu bahan untuk knalpot, untuk apa yang dibikin pusaka. Tapi putihnya itu putih mengkilat itu. Nah, jadi walaupun ini kalau kita bicara masalah esoteris maupun masalah ketua ini, ya toh, ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, walaupun untuk pengrajin sekarang aku harus bisa meneruskan dari para leluhur kita,
karena harus kita hargai untuk pengrajin sekarang. Contoh ya toh, bikin pusaka baru, walaupun pusaka baru mahal sampai sudah ratusan juta juga itu. Jadi jangan dia, karena itu apa, karena itu generasi penerus, harus kita hargai itu, dan nantinya juga akan lama juga begitu ya. Itu cuma perbandingannya antara baru dan lama itu sangat berbeda sekali. Dilihat dari apa? Dari bahan, dari lekatnya, dari bahan. Nah, untuk membuat pusaka seperti ini pemirsa, itu tidak segampang. Karena apa? Ini langsung dari condongnya, ini langsung dari condong, teman itu condongnya ini yang nggak bisa dianu. Kalau betok iras ini tidak segampang bikin yang pakai susulan itu, kalau menurut saya ya. Itu untuk kesulit, karena apa? Dari condong dan dapur yang sulitnya ini ya. Lah ya, demikian yang saya terangkan untuk mengenai untuk pusaka tende betok. Ada dua macam betok ini ya toh, yang sifatnya pusaka tende Kabudan pada abad 6 sampai 10 era Kabudan ya. Jadi seterusnya itu ada sampai istilah itu Hindu Buddha ya toh, itu sampai ada. Itu nanti ada seterusnya pusakanya, ada lain-lain contoh. Ini kita menerangkan untuk permasalahan pusaka dua ini. Cukup saya akhiri sekian dulu ya toh. Ini bisa kita jejerkan bersama, nanti bisa untuk contoh mana yang temuan dan mana yang rawatan. Ini temuan ratusan tahun. Ini saya menemukan waktu itu di sungai ini, karena saya suka renang, suka main mandi di sungai ini waktu itu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan, ada kelemahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita manusia adalah dari kesalahan dan kekurangan ya. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam budaya, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.